Entah harus tertawa atau menangis mendengar pernyataan adiknya ini. Nisa menahan diri untuk tidak melakukan keduanya. Dia menggandeng tangan Alma dan membawanya ke ruang tamu. Ceritakan padaku, apa ada masalah dengan rumah tangga kalian? Tidak sih kak. Kak Jiko dan Joy, mana kak? Alma berusaha mengalihkan perhatian. Jiko kerja, Joy di rumah grandmanya. Grandma? Iya, ibu mertuaku. Rumahnya tidak begitu jauh dari sini. Oh, jawab pertanyaanku tadi. Ada masalah apa dengan rumah tanggamu? Kenapa menanyakan hal seperti itu? Kamu tidak sedang membuat masalah lagi kan? Enggak kak. Akhirnya dengan malu-malu, Alma menceritakan masalahnya. Apa semua suami seperti itu kak? Tidak bernafsu terhadap istrinya karena istrinya hamil dan tubuhnya jelek. Sayang, kenapa pikiranmu hanya terfokus pada dirimu sendiri? Kenapa tidak berpikir dari sudut pandang Daniel? Maksudnya kak, pernahkah kamu berpikir mungkin Daniel melakukan itu karena ingin melindungi kalian, calon ibu dan anak? Hah? Bagi sebagian pria, melakukan hubungan suami istri dengan istri yang hamil muda ada ketakutan tersendiri. Karena takut aktivitas itu akan membahayakan janin di dalam kandungan. Mungkin Daniel berpikir seperti itu. Apa Kak Jiko juga berpikir seperti itu, Kak? Alma bertanya dengan polos. Jangan bicarakan dia. Kita sedang membicarakan suamimu. Nisa berusaha mengalihkan pembicaraan. Jiko berpikir seperti itu. Tidak mungkin. Semenjak tahu dari dokter bahwa mereka dibebaskan untuk bercinta sebanyak apapun, Jiko melakukannya tanpa jeda. Setiap hari mereka melakukannya. Bahkan sehari bisa lebih dari 2-3 kali. Hanya saja dia menghindari beberapa posisi yang membahayakan bayi. Hanya itu saja. Selebihnya, suami itu selalu menggenggam dan membalutkan nafsu. Jika tebakanku benar, situasinya hanya satu. Apa kak? Bawa Daniel ke dokter kandungan kalian. Tanyakan masalah itu secara detail. Bila kondisi kehamilanmu baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan Daniel, aku rasa dokter tidak akan melarang kalian untuk bercinta. Apa dia menghindariku karena tubuhku jelek, kak? Dia baru 1 jam menemuiku di kampus, tapi sudah banyak wanita yang menggodanya. Dia pasti menyesal menikah denganku. Sedangkan di luar sana, banyak gadis cantik dan bertubuh bagus yang mengejar-ngejarnya. Lagi-lagi kamu memikirkan pikiranmu sendiri, sayang. Kita menikahi pria luar biasa. Jadi wajar bila banyak wanita yang mengejarnya. Kembali lagi pada pria-pria kita. Mampukah mereka menjaga hatinya dan tetap setia pada kita? Aku percaya pada Ji. Aku yakin dia tidak akan berbuat macam-macam meskipun jauh dariku. Sekarang, ku kembalikan pada hatimu. Apa kamu percaya pada Daniel? Hanya hatimu yang mampu menjawabnya. Alma terdiam, memikirkan kata-kata kakaknya. Apakah dia percaya Daniel? Entahlah. Selama ini dia dulu yang menyukai dan mencintai Daniel. Rasa cintanya pada pria itu begitu besar. Apakah Daniel juga mencintainya sebesar itu? Itu tidak mungkin. Daniel memang mengatakan bahwa dia mencintai dirinya, tapi cinta Daniel adalah cinta yang baru tumbuh. Tidak akan sebesar cintanya. Jadi kalau ditanya apa dia mempercayai Daniel, dia tidak bisa menjawabnya. Kak,
Apalagi? Bagaimana kehamilan kakak? Alma memegang perut Nisa yang sudah mulai membulat. Alhamdulillah baik-baik saja sayang. Sudah jalan beberapa minggu kak. Masuki minggu ke-21. Bagaimana denganmu sayang? Apa kamu mengalami keluhan? Keluhan hanya minggu-minggu awal saja kak. Sekarang sudah tidak begitu. Apa kakak juga mengalaminya? Waktu hamilnya Joy sih iya, tapi sekarang sudah tidak. Gantian kakak iparmu yang mengalaminya. Hehehe. Maksudnya kak, kakak iparmu tidak bisa makan apa-apa selain mangga dan jeruk. Kasian sih melihatnya, tapi itu hukuman buat dia juga sih. Nisa tertawa licik. Kenapa kak Daniel tidak seperti itu ya kak? Dia bisa biasa-biasa saja. Apa karena cintanya kak Daniel tidak sebesar kak Jiko ya? Makanya dia tidak mengalami gejala itu. Alma kembali menundukkan kepalanya. Gus, stop membanding-bandingkan lagi. Setiap ibu hamil memiliki gejalanya sendiri-sendiri. Kehamilanmu jangan dibanding-bandingkan dengan kehamilan kakak. Begitu pula dengan suamimu. Setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Sebentar lagi sudah akan menjadi seorang ibu. Jadi berpikirlah lebih dewasa. Oke? Iya kak. Alma menunduk. Tapi meskipun Nisa berkata seperti itu, pikiran-pikiran aneh masih tidak bisa lepas dari pikirannya. Daniel menatap istrinya yang sedang bercengkrama dengan Nisa dan Joy. Sesekali tawa dan senyum terlintas di wajahnya. Lihat Alma tertawa, membuat hatinya ikut bahagia. Nih minumnya. Jiko datang menghampiri sembari membawa sebotol anggur. Dia menyerahkan gelas kosong pada Daniel dan menuangkan anggur merah tersebut di gelas mereka. Selamat, sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Bersulang. Jiko mengangkat gelasnya, diikuti Daniel. Bunyi gelas berdenting di udara. Mereka menyesap minumannya masing-masing. Minum seperti ini mengingatkan mereka akan masa-masa dulu. Masa ketika mereka masih galau karena wanita yang sama. Bedanya, dulu mereka minum bir dan mabuk-mabukan. Tapi sekarang, mereka minum karena rasa syukur akan kehadiran bayi kecil. Daniel menatap Jiko. Sudah lama dia membiarkan masalah ini berlarut. Berulang kali Jiko datang untuk meminta maaf, tapi selalu ditolaknya. Rasa sakit hati dan gengsi memenuhi hatinya. Padahal, bila dipikir lebih dalam, yang menjadi korban di sini adalah Jiko. Yang paling tersakiti juga pria itu. Mereka yang merencanakan semuanya, membohongi dan membodohi Jiko, membuat pria itu merasakan kehilangan. Andilnya juga sangat besar dalam memisahkan mereka bertiga. Karena tidak ingin Nisa dan Joy kembali pada Jiko, dia sampai memasukkan data kelahiran si Joy. Berharap dengan melakukan hal seperti itu, Jiko tidak akan menemukan mereka. Tapi takdir berkata lain. Sebaik-baiknya bersembunyi, akhirnya Nisa dan Joy jatuh ke pelukan Jiko juga. Salahnya juga, dulu dia menginginkan milik orang lain. Mungkin sudah saatnya dia menyelesaikan masalah mereka yang seharusnya selesai dari dulu. Aku minta maaf untuk kesalahanku yang dulu. Sikapku sangat kekanak-kanakan. Daniel berkata tanpa melihat Jiko. Wajahnya merah karena malu. Hah? Kesalahan yang mana? Justru aku yang seharusnya minta maaf dan berterima kasih. Terima kasih karena sudah menjaga Nisa dan Joy. Maaf aku mengambil mereka darimu. Aku tahu kamu tulus mencintai mereka.
Jiko juga tidak mau memandang wajah Daniel. Sepertinya dia juga malu. Aku sekarang sangat mencintai Alma. Dia satu-satunya wanita di hatiku. Aku berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kita. Untuk Joy, aku tetap mencintainya seperti anakku sendiri. Ya, aku bisa melihatnya. Cintamu memang hanya untuk Alma. Terima kasih atas semuanya. Apakah sekarang kita bersaudara lagi, Bader? Jiko mengulurkan tangannya, disambut dengan hangat oleh Daniel. Iya, kita bersaudara. Daniel dan Jiko mengadu gelas mereka dan menyesap minumannya. Perasaan lega memenuhi keduanya. Kemudian Daniel merasa ada sesuatu yang menunggunya. Mengingat dia pernah mendengar sendiri Jiko melakukannya. Mengapa kamu bercinta dengan istrimu? Apa kamu tidak takut aktivitas itu akan membahayakan janin kalian? Jiko menyemburkan minumannya mendengar pertanyaan dadakan seperti itu. Tadi kelihatan akrab banget sama Daniel. Kalian sudah baikan? Terlihat seperti itu? Nisa mengelus-ngelus rambut Jiko dengan lembut. Pria itu sedang merebahkan kepalanya di pangkuannya. Aku senang lihat kalian sudah akrab. Iya, aku juga senang. Tahu nggak siang? Tadi lucu banget. Daniel nanya ke aku, kenapa aku bisa bercinta denganmu? Padahal kamu lagi hamil. Apa nggak takut terjadi apa-apa sama janin kita? Serius? Tadi Alma juga nanyain hal yang sama tuh. Lucu banget sih pasangan itu. Jangan-jangan selama ini mereka menahan diri. Tapi hebat banget Daniel bisa menahan diri. Tidak seperti seseorang. Nisa menyindir sembari matanya melotot pada Jiko. Jiko merengkuh kepala Nisa dan mencium bibirnya dengan rakus. Aku mana bisa menahan diri. Bila melihatmu sayang, menciummu saja sudah membuatku bangun. Jiko menunjuk tubuhnya yang terbangun. Nisa mencubit paha Jiko dengan gemas. Kapan sih kemusuhanmu hilang? Sekali-sekali romantis dong. Semuanya diukur dengan nafsu. Ralat, bukan nafsu, tapi wujud dari cinta. Jiko ngeles. Dia kembali mengecup bibir istrinya. Terus, kamu jawab apa pertanyaan Daniel? Tanya Nisa dengan kepo. Apa adanya? Aku bilang aku tidak bisa menahan nafsuku bila melihatmu. Jangankan menyentuhmu. Melihatmu saja sudah membuatku tegang. Serius, bilang seperti itu? Iya, Daniel tersedak mendengar jawabanku. Tapi aku juga bilang ke Daniel, setelah tahu kamu hamil, aku langsung konsultasi dengan dokter kandungan kita. Ketika dokter sudah memberi lampu hijau, baru kita lanjut lagi. Seperti malam ini. Jiko kembali menciumi Nisa dengan rakus. Dia mengubah posisinya. Dia duduk dan meraih Nisa dalam pangkuannya. Aku belum selesai dengar. Jiko tidak memberi kesempatan Nisa untuk berbicara. Mereka sedang berada di ruang tamu. Dengan sekali gerakan, Jiko menggendong Nisa dan membawanya ke dalam kamar mereka. Joy sudah tidur kan? Iya. Kalau begitu kita bisa lanjut. Jiko tersenyum penuh kemenangan. Dia kembali menyosor bibir istrinya dengan penuh nafsu. Lagi-lagi malam panjang akan menjadi milik mereka berdua. Malam itu, Daniel tidur sembari memeluk Alma. Nafas halusnya mulai terdengar teratur. Alma memeluk Daniel dengan erat. Dia kembali menatap wajah suaminya.
Kamu sangat tampan. Kamu suamiku. Berlebihkah bila aku terlalu posesif padamu? Alma berbicara sendiri. Dia mengusap pipi suaminya. Sayang, apa kamu benar-benar mencintaiku? Sebesar apa cintamu? Aku takut semua ucapanmu itu hanya mimpi. Melihatmu dikelilingi banyak wanita seperti itu juga membuatku sakit. Aku takut nantinya kamu berubah pikiran dan menyesal menikah denganku. Perasaan Alma sangat melo malam itu. Dia menangis sembari memeluk Daniel dengan erat. Dia takut Daniel meninggalkannya. Berapa banyak wanita yang mendekati Daniel. Alma melirik ponsel Daniel yang terletak di samping tempat tidur. Bisikan setan menyuruhnya untuk mengambil ponsel itu dan mengecek isinya. Tapi hati nuraninya berkata menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Dia harus percaya pada Daniel. Iya, dulu suaminya itu sangat setia mencintai Kak Nisa. Sekarang suaminya itu pasti setia mencintainya. Dengan masih berurai air mata, Alma berusaha memejamkan matanya. Dia masuk ke dalam dada Daniel dan memeluk suaminya dengan erat. Siang itu Daniel menemani Alma check up kandungan. Usia kandungan Alma sudah memasuki minggu ke-8. Hampir setiap minggu mereka melakukan check up. Menurut dokter Dea, kondisi ibu dan janinnya dalam keadaan sehat. Sudah 2 kali mereka check up. Daniel menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Siang ini dia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Apalagi setelah mendengar penjelasan Jiko. Rasa penasarannya semakin bertambah besar. Dok, apa kami boleh ML? Dokter Dea tersedak mendengar pertanyaan Daniel. Dia menatap Daniel dengan tatapan tak percaya. Maaf pak, ML, make love, bercinta, berhubungan suami istri. Apa kami boleh melakukannya? Daniel tidak bisa mengerem kata-katanya. Meskipun Alma juga ingin menanyakan hal yang sama, tapi sangat memalukan rasanya. Daniel bertanya segamblang itu. Jujur saja dok, saya menahan diri untuk tidak menyentuh istri saya karena bayi kami. Kemarin saya dapat info dari teman saya kalau dia juga melakukannya, padahal istrinya juga sedang hamil. Apa kami juga boleh melakukannya? Alma mencubit pinggang Daniel. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia tidak berani memandang wajah dokter Dea lagi. Dia sangat memalukan. Sebenarnya melakukan hubungan suami istri ketika dalam masa kehamilan bisa dilakukan dan aman-aman saja. Melihat riwayat medis Anda dan Nyonya Alma, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja hindari beberapa gaya yang bisa menyebabkan perut tertindih dan juga melakukan hal dengan perlahan. Daniel tidak begitu mendengarkan penjelasan dokter Dia lagi. Dia hanya fokus pada kata-kata bisa dilakukan dan aman. Daniel meraih tangan Alma dan berdiri. Sepertinya cukup untuk konsultasinya. Kami pamit dulu. Ayo sayang. Ingat pak, tolong lakukan dengan perlahan, ujar dokter Dea. Daniel melambai-lambaikan tangannya, seolah-olah mengerti. Daniel melangkah lebar-lebar sembari menggandeng tangan Alma. Sementara Alma harus berlari-lari kecil untuk mengimbangi langkah Daniel. Kenapa jalannya cepat kak? Tunggu aku. Alma terkejut ketika Daniel berbalik dan menggendongnya. Turunin aku kak, banyak orang yang lihat. Daniel tidak menghiraukan kata-kata Alma.
Dengan langkah cepat, dia membompong Alma, melewati koridor-koridor, lobi dan parkiran rumah sakit. Dia tidak menghiraukan orang-orang yang melihat mereka. Sementara Alma menyembunyikan wajahnya di dada Daniel. Dia terlalu malu untuk melihat sekitarnya. Daniel membuka pintu mobil dan mendudukkan Alma di kursi penumpang. Kemudian dia juga ikut masuk ke dalam mobil. Belum sempat Alma bertanya apa maksud dari sikapnya tersebut, Daniel sudah menutup mulutnya dengan cepat. "Kak," Daniel mencium bibir Alma dengan buas. Mulutnya menjelajahi kehangatan bibir Alma, sementara tangannya merengkuh tubuh Alma. Mereka merasa tidak puas. Daniel mengangkat tubuh Alma dan mendudukkannya di pangkuannya dengan bibir yang masih saling bertaut. Tangan Daniel yang kanan menahan kepala Alma agar tetap menciumnya, sementara tangan kirinya merengkuh pinggang Alma dengan erat. "Kak," Alma tersentak kaget, namun bibirnya segera disumpal oleh Daniel. Pria itu masih belum puas mengekspor kehangatan bibirnya. Puas bermain-main, Daniel mulai menciumi leher Alma. Tin, tin, tin. Suara klakson dari mobil sebelah menyadarkan mereka. Alma melepaskan tubuhnya dari Daniel. Dia melihat sekelilingnya. Alma sadar mereka sedang berada di parkiran. Ini adalah hal tergila yang pernah dilakukannya. Dia sedang setengah telanjang di parkiran. Alma menatap Daniel yang berada di bawahnya. Wajah laki-laki itu tampak merah dan berkeringat. Sepertinya suaminya sedang sangat bernafsu. Sayang, sepertinya kita harus mencari hotel di dekat sini." Dengan nafas tersengal-sengal, menahan nafsu, Daniel berusaha berbicara.